hasad. Tidak suka. Ya, di antara ciri-cirinya sedih ketika orang mendapatkan kenikmatan. Sedih ketika mendapat orang kenikmatan, atau bahagia orang tersebut tidak meraih kenikmatan. Ini mungkin ciri-cirinya. Sedih ketika orang lain mendapat kenikmatan, keberhasilan, mungkin orang tersebut lulus, orang tersebut berhasil, kok tiba-tiba sedih, nggak suka. Ini menunjukkan jiwa kita sudah terjangkit dengan hasad. Kemudian juga diantaranya adalah gembira atau bahagia jika orang lain tidak berhasil. Ketika kita orang lain tidak berhasil memperoleh kenikmatan, kita kemudian bahagia, ini berarti kita hasad kepada dia sebenarnya. Ya, kita hasad kepada dia. Ini hasad paling rendah, Tapi sekedar tidak suka dengan orang dapat kenikmatan, sesungguhnya hati kita sudah hasad. Baik. Hasad yang kedua adalah ingin kenikmatan dari orang tersebut hilang. Ya. Ini lebih bukan sekedar tidak suka, sedih, tapi ingin kenikmatan Allah, tentunya dari Allah, sirna dari orang tersebut. Orang tersebut sudah dapat kenikmatan, kita bukan sekedar benci, pingin nikmat tersebut hilang dari dia. Pingin. Nah, ini hasad naik lagi, sudah tingkat derajatnya mulai naik lagi. Ini tingkat yang kedua. Ya. Tingkat yang ketiga adalah ingin nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepadanya. Itu hilang dan berpindah kepadanya. Sirna dan berpindah kepadanya. Contoh misalnya dia kerja di suatu kantor, kemudian temannya menjadi direktur, maka dia ingin temannya tersebut turun pangkat dan dia yang jadi direktur. Ini contoh. Berarti dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang tadi dan berpindah kepada dirinya. Ini contoh misalnya ada orang jual makanan, kemudian banyak orang beli di toko tetangganya, laku, maka dia pingin orang-orang tersebut tidak beli dan pindah beli ke tempat dia. Ini namanya nikmat tersebut pindah dari orang lain, pindah kepada dirinya, hilang dari orang lain, pindah kepada dirinya. Ini hasad yang tingkatan ketiga. Ini juga parah. Seperti seorang seorang dia temannya punya istri yang cantik, kemudian dia hasad pada temannya tersebut, dia berharap temannya tersebut mati, kemudian istrinya tadi menikah dengan dia. Ini namanya hasad. Dia ingin nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya. Dan kebanyakan hasad seperti ini. Ini bahayanya. Ini bahaya. Dan ada yang lebih parah. Ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang, sirna, dan orang tersebut harus rendah seperti dirinya. Harus rendah seperti dirinya. Ini hasad yang paling tinggi, yang paling parah. Kenapa?
Karena dia tidak berharap nikmat tersebut pindah pada dirinya, menunjukkan jiwanya sangat buruk. Jiwanya sangat buruk. Ini jiwa yang sangat buruk ya, yang paling parah karena kalau yang sebelumnya dia berharap nikmat tersebut pindah pada dirinya. Ini biasa manusia ingin dia menempati posisi orang lain, tapi ini tidak. Dia rendah dan dia ingin orang di atas rendah seperti dia. Ini menunjukkan yang paling parah karena menunjukkan buruknya jiwa. Karena menunjukkan kotornya jiwa. Kotor yang sangat kotor, jiwa yang sangat kotor. Karena tidak ada keuntungan duniawi di balik itu. Ia tidak memperoleh keuntungan apapun. Apapun. Tidak ada. Kalau yang ketiga tadi, yang ini masih ada keuntungan. Dia ingin kenikmatan berpindah kepada diri. Tapi yang ini, yang keempat ini yang paling sangat parah. Nah, inilah hasadnya iblis yang nomor 4 ini. Ini hasadnya iblis. Ya, hasadnya iblis. Kemudian juga hasadnya orang munafik. Dan orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 89. Adapun iblis. Iblis ketika menggoda Adam, dia hasad, disuruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Ya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Kenapa dia hasad? Kok Adam ada pemain baru, pendatang baru, kenapa saya yang sudah lama beribadah kepada Allah sujud kepada Adam? Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena hasad. Kemudian iblis dia tahu resiko dia tidak sujud kepada Adam, dilemparkan di neraka jahanam dan tidak peduli, enggak ada masalah. Tapi dia ingin anak-anak Adam juga masuk neraka seperti dia. Dia bukan ingin menggantikan posisi anak-anak Adam di surga, tidak, tapi dia ingin anak Adam masuk neraka seperti dia. Ini hasad yang paling mengerikan, menunjukkan buruknya sifat. Seperti juga orang munafik, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berharap kalian kafir seperti mereka sehingga jadilah kalian sama. Ya. Sehingga kalian adalah sama ya. Dan ya. Jadi ini hasadnya orang munafik. Mereka ingin waddu law takfurun. Mereka ingin kalian orang beriman kafir sebagaimana mereka kafir. Fatakununa sawa. Maka kalian akan sama dengan mereka. Inilah hasad yang paling mengerikan. Taib, ini model-model hasad. Semoga kita terlindung dari ini semua ya. Taib, ada hasad yang dibolehkan. Mungkin sudah, Bin? Sudah. Hasad yang dibolehkan ada dua. Disebut oleh Ar-Razi di antaranya ada dua. Yang pertama adalah hasad kepada orang kafir. Orang kafir yang menggunakan karunia Allah untuk maksiat. Ini boleh, ya. Ini boleh. Kita sama orang kafir, dia gunakan nikmat untuk maksiat, untuk kufur. Kita pikir seandainya nikmat tersebut hilang, seandainya kita yang dapat, enggak ada masalah.
Ya, tapi itu hasad yang dibolehkan oleh kata Ar-Razi dalam tafsirnya. Ya. Ini pendapat. Yang kedua yang disebut dengan al-ghibtah. Ghibtah itu ingin berhasil dan mendapat kenikmatan sebagaimana orang lain dapat kenikmatan. Ini namanya ghibtah. Seperti ada orang alim, kita ingin alim seperti dia. Seperti orang dermawan, kita ingin dermawan seperti dia. Maka ini sebenarnya ada nilai hasad, tapi dia ada istilah namanya ghibtah. Dia tidak haram, kenapa? Tidak haram. Ya, tidak haram karena tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian atas nikmat orang lain. Tidak ada. Tidak ada kebencian. Cuma dia ingin berhasil dan mendapat kenikmatan sebagaimana orang lain. Ya. Jika dia pandai, kita hasad sama dia, itu kita ghibtah, kita ingin pandai seperti dia. Kalau dia dermawan, kita ingin dermawan seperti dia, namanya ghibtah, ini diperbolehkan. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, misalnya hasad kepada, ghibtah kepada dermawan dan ulama. Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. La hasada illa fisnatain. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul ilm wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu. Seorang yang Allah berikan ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Itu hasad kepada ulama. Pingin seperti mereka. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Orang yang Allah berikan kepada dia harta, wa huwa yusallitu ala halakati bil haqq fil haqq, dan dia berusaha menghabiskan uang tersebut dalam kebaikan, maka ini namanya ghibtah, ini boleh. Contoh ghibtah, jadi hasad sama ulama, hasad kepada dermawan, contohnya ghibtah adalah contoh ghibtahnya Umar kepada Abu Bakar. Umar kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah ketika perang Tabuk, ya, ketika itu para sahabat berlomba-lomba untuk bersedekah. Kata Umar bin Khattab, amara Nabi SAW bisadaqah, fa wafaqa dzalika malan indi. Satu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, kebetulan saya lagi punya uang banyak. Ya. Maka Umar berkata, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Kalau ada satu hari aku mengungguli Abu Bakar dalam bersedekah, inilah saatnya. Saat ini Umar lagi ada punya uang, dia ingin mengungguli Abu Bakar, ya. Bersaing. Maka dia berkata, ini sampaikan dia ingin mengungguli Abu Bakar, itu ingin seperti Abu Bakar atau bahkan mengalahkan Abu Bakar. Ini ghibtah, tidak apa-apa. Tapi dia bahagia, Abu Bakar orang alim, bahagia. Abu Bakar orang dermawan, dia bahagia, tapi dia ingin seperti itu dan bahkan ingin mengungguli. Boleh atau tidak? Boleh. Kata Umar, faji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi mali. Maka aku pun bawa setengah hartaku untuk aku sedekahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Maka aku berkata, "Taraktuhu mithlahu." Aku sisakan buat keluargaku semisal ini. Artinya 50% buat keluargaku, 50% untuk aku sedekahkan. Luar biasa. Umar menyangka dia telah mengalahkan Abu Bakar. Ternyata faja Abu Bakar radhiyallahu anhu bimalihi kullihi. Ternyata Abu Bakar lebih hebat. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya, 100%. Dia sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ghibtahnya Umar kepada Abu Bakar, namun ternyata Umar tetap aja kalah. Contohnya lagi, ghibtahnya Musa alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi di langit kelima kalau tidak salah, ya, ketemu dengan Nabi setelah Nabi bermi'raj dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Maka ketika Nabi turun, Nabi Musa nasihati, jangan minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatmu tidak, inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak mampu
menjalani. Maka Nabi Musa minta keringanan, turun lagi. Kata Musa, sudah berapa? Sudah 45. Tadi 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Musa, berapa? Alaihissalam, kata Nabi 45. Kata Musa, utlubut takhfif, minta lagi keringanan. 45 jadi 40, 40 jadi 35, terus sampai 5. Sampai 5 ternyata Nabi mengatakan, aku tidak bisa malu kepada Allah untuk minta keringanan lagi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW pun pergi. Kemudian Musa pun menangis. Musa alaihissalam menangis. Maka ditanya kepada Musa alaihissalam, ma abkak, apa yang buat kau menangis wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, abki li anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Aku sedih menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku. Ternyata umatnya yang masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umatku. Umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Di sini Nabi Musa menangis bukan karena pingin Nabi Muhammad tidak mulia, tidak, tapi dia gibtah. Dia kenapa tidak bisa seperti itu? Karena dengan begitu banyak pahala yang luput darinya. Karena semakin banyak umat yang masuk surga, maka menunjukkan Nabi Muhammad SAW semakin mendapat banyak pahala. Di sini gibtahnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini gibtah kepada ulama dan kepada para dermawan. Ini dibolehkan dalam syariat ya. Karena semua selamat dari kebencian terhadap nikmat yang pada orang lain, yang ada pada orang lain. Ini gibtah yang diperbolehkan. Maka kalau kita orang punya kemampuan dalam akhirat, kita pingin seperti dia. Kita pingin bahkan menyaingi dia. Kita bahkan pingin lebih dari dia. Ini boleh. Karena Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga maka bersainglah. Nah, istilahnya namanya ghibtah, ya. Ingin berhasil mendapat kenikmatan semua orang lain, ya, dapat kenikmatan. Namanya ghibtah, tanpa harus menghendaki orang lain tersebut hilang kenikmatan darinya. Ya, ini diperbolehkan karena memang kita disuruh untuk bisa bersaing, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Baik. Ini hasad ini bolehkan. Sekarang kita bahas tentang apa sih buruknya hasad. Apa sih buruknya hasad? Buruknya hasad sangat banyak. Yang pertama, ini adalah penyakit. Rasulullah SAW menamakan dia dengan penyakit umat terdahulu. Satu, penyakit umat terdahulu. Kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Nabi, telah menjalar penyakit umat sebelum kalian. Telah menjalar kepada kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha. Penyakit-penyakit umat sebelum kalian, umat sebelum kalian. Apa kata Nabi SAW? Al-hasadu wal baghdha. Hasad dan permusuhan. Hasad, permusuhan. Ya, ini menunjukkan hasad buruk, kan dia sudah bukan penyakit baru, dia adalah penyakit sudah sejak dahulu. Yang kedua, kata para ulama, hasad adalah dosa pertama di dunia dan di langit. Dosa pertama di langit dan di bumi.
Apa kata Nabi, kata sebagian ulama, al-hasad awwalu dzambin usiyallahu fis sama wa awwalu dzambin usiyallahu fil ard. Hasad adalah dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di langit, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Dan hasad adalah dosa pertama kali terjadi di bumi, yaitu hasadnya Qabil dan Habil. Di langit yaitu hasad iblis kepada Adam. Adapun di bumi hasad Qabil kepada Habil. Kepada ini Habil. Nah, ini kalau dikatakan dia dosa pertama, berarti ini menunjukkan dia adalah sesuatu yang sangat buruk. Kemudian dari sini kita jelas juga hasad adalah perangi orang-orang terburuk. Makhluk-makhluk terburuk. Siapa yang hasad? Yang hasad diantaranya tadi iblis. Iblis hasad kepada Adam. Kemudian diantaranya tadi yang hasad juga diantaranya munafikin. Tadi kita sudah sebutkan. Munafikin. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, maka kalian pun jadi sama. Kemudian antaranya Yahudi. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 109, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum hasadan min 'indi anfusihim." Banyak ahlul kitab yang ingin mengembalikan kalian dari keimanan kalian, kalian agar kalian murtad, sehingga kalian pun menjadi kafir, hasadan karena hasad min 'indi anfusihim. Hasad, mereka hasad. Oleh karena orang Yahudi hasad kepada orang Arab. Karena mereka menanti-nanti bahwasanya nabi yang terakhir adalah dari kalangan Yahudi, Bani Israel, ternyata nabi terakhir dari kalangan Arab, maka mereka hasad, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari Arab, sementara mereka ingin nabi terakhir dari kalangan Yahudi. Tadi kita sebutkan akhlak Qabil kepada Habil, Qabil yang membunuh adiknya Habil karena hasad kepada adiknya. Ya, ini diantara menunjukkan hasad merupakan ciri-ciri orang buruk. Di antaranya ciri orang munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh para ulama karena dia hasad. Dia tadinya ketika terjadi perang antara suku Aus dan Khazraj, perang saudara, maka pembesar kedua suku ini, yang ini dua suku bersaudara yang tinggal di kota Madinah, pembesar-pembesar mereka pada tewas semua, dan mereka merencanakan untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka, suku mereka di kota Madinah. Ternyata Nabi SAW datang dan Nabi akhirnya memegang kepemimpinan di kota Madinah. Akhirnya mereka tidak jadi mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin kota Madinah karena sudah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun hasad kepada Nabi SAW. Ya, jadilah dia orang munafik. Dia hanya beriman dengan KTP saja, ya, beriman kepada KTP saja. Kemudian di antara hasad ini bahayanya hasad menghapus pahala-pahala. Pahala-pahala amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan satu hadis, ya, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul hatabu, kama ta'kul narul hataba." Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal hasad." Hadis ini secara sanad dia lemah. Iyyakum wal hasada. Waspadalah kalian dari hasad. Sungguhnya hasad itu memakan amal saleh seperti api yang membakar kayu bakar. Kalau kayu bakar dikasih, maka kayu bakar tersebut akan cepat habis. Demikian juga orang sudah hasad. Orang sudah hasad cepat menghabiskan amal solehnya. Sebagaimana cepatnya api yang membakar kayu bakar. Dan benar, karena orang kalau hasad biasanya dia zalim. Dia tidak hanya diam saja, tapi dia juga zalim. Entah menjelekkan orang tersebut yang dia hasati, atau merendahkan, atau menghina, atau ingin mencari keburukan bagi orang tersebut. Maka dengan dia berbuat zalim, kebaikannya akan hilang sangat banyak.
Begitu cepat hilangnya seperti api yang bakar kayu bakar. Makanya di antara bahaya hasad yang kelima, hasad potensi besar, orang yang hasad berpotensi besar untuk zalim. Untuk berbuat zalim. Contoh nyata seperti apa? Contoh Qabil membunuh Habil. Jelas ini. Ini kenapa? Karena hasad. Karena hasad. Sehingga Qabil dia tidak kuat menahan hasadnya, dia membunuh Habil. Contoh lagi misalnya kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Membuang Yusuf alaihissalam. Nah, karena apa? Karena hasad, kakaknya hasad kepada Yusuf, karena bapak mereka Nabi Yakub alaihissalam selalu perhatian sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka mereka ingin bunuh Nabi Yusuf atau mereka ingin usir. Akhirnya setelah mereka rapat, mereka memilih untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dhu sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan bunuh dia, taruhlah saja dijual di sumur, nanti dilewatin orang, dibeli jadi budak, biarkan saja. Bayangkan adik mereka Yusuf alaihissalam yang seorang merdeka, gara-gara mereka kasih kepada Yusuf, mereka berbuat zalim sampai akhirnya Yusuf dijadikan budak dan diperjualbelikan. Ini yang bahaya. Betapa banyak orang ghibah gara-gara hasad, banyak sekali. Dia hasad sama orang maka dia ghibah menceritakan keburukan orang. Sehingga maksud saya, orang kalau hasad mudah melakukan kemaksiatan, dan ini sangat berbahaya. Di antara hal-hal yang buruk yang merupakan keburukan dari hasad. Kemudian yang berikutnya, di antara keburukan hasad, hasad adalah protes. Hasad merupakan bentuk protes kepada keputusan Allah. Dia tidak setuju si fulan kaya, dia tidak setuju si fulan berhasil, dia tidak setuju, dia protes. Maka ini di antara dampak-dampak buruk terhadap hasad, seorang berusaha menjauhkan dirinya. Ingat, ini penyakit umat, ini dosa yang pertama dilakukan di langit dan di bumi. Akhlak-akhlak perangi makhluk-makhluk yang buruk, iblis, munafik, Yahudi, Qabil, ini semua orang buruk dan mereka memiliki perangi yang sama, perangi hasad. Kemudian hasad menghapuskan doa amal-amal saleh. Iyyakum hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Waspadalah kalian dari hasad, sesungguhnya hasad itu menghabisi kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar, sangat cepat. Kemudian di antara yang kelima, orang yang hasad potensi berbuat zalim. Contoh nyata, Qabil membunuh Habil. Contoh nyata, kakak Yusuf kemudian menzalimi Yusuf dengan dijual jadi budak, ya. Kemudian juga banyak orang hasad akhirnya terjerumus dalam ghibah. Terus dalam ghibah, ya. Sehingga dia berbuat zalim. Atau karena dia hasad jika saudaranya dizalimi, dia tidak membela. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika orang yang dia hasati dizalimi, dikata-katain, dizalimi, ia tidak membela. Nah, ini aneh, ya. Dia tahu temannya tersebut sedang dizalimi, mungkin dikata-katain, digibah, dan dia tidak membela, tidak menolong. Kenapa? Karena dia hasad sama temannya tersebut. Seandainya dia tidak hasad, dia akan bela. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang hasad punya potensi melakukan kezaliman. Ya. Dan yang terakhir yang sangat bahaya dari hasad adalah bentuk protes kepada keputusan Allah. Seakan dia berkata, Allah, si fulan tidak cocok mendapatkan nikmat tersebut. Hilangkan nikmat tersebut darinya atau pindahkanlah nikmat tersebut kepada aku. Ini semua adalah bentuk protes kepada keputusan Allah. Ini yang paling berbahaya. Taib. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas terakhir, bagaimana bisa terhindar dari hasad.
upaya melawan hasad. Maksudnya hasad ini terkadang tidak bisa kita hindari. Terkadang dia hinggap di jiwa, mau kita hindari enggak bisa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhlu jasadun min hasadin, walakinnal la'ima yubdihi ya wal karim yukhfi." Tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari hasad. Akan tapi yang orang buruk menampakkan hasadnya dan orang yang baik menyimpan hasad jadi lawan. Jadi perlu perlawanan melawan sekarang. Tidak ada hati kita yang bersih dari hasad. Kita lihat orang lebih kaya, lihat orang lebih berhasil, ada hasad. Terutama setelah tersebut terjadi pada hal yang sama-sama digandrungi. Tukang becak hasad sama tukang becak, punya rumah sakit hasad sama rumah sakit. Tukang becak ini yang sedang nongkrong di depan rumah sakit tidak hasad kepada pemilik rumah sakit. Kenapa? Karena profesinya berbeda. Tapi dia hasad kepada yang sama-sama tukang becak. Dokter hasad sama-sama dokter. Kok klinik dia ramai, klinik ini kurang ramai. Timbul hasad. Ustadz dengan ustadz sama-sama ada hasadnya. Ada ustadz yang hasad karena orang lain pengikutnya lebih baik, sebenarnya dia kurang. Mungkin timbul setan membuat dia menjadi hasad. Ya, bahkan sebenarnya menulis buku Tahasudul Ulama, hasadnya para ulama, mereka juga hasad. Jadi hasad ini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yakhlu jasadun min hasad. Hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Hanya saja orang walakinnal la'im yubdi, orang yang buruk akhlaknya akan menampakkan hasadnya. Wal karim yukhfi, adapun orang yang baik akhlaknya dia akan sembunyikan hasadnya tersebut. Tapi di antara upaya melawan hasad yang pertama, berdoa kepada Allah. Ada doa dari Al-Qur'an seperti wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dalam surat Al-Hasyr. Wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hatiku dalam hati kami ghillan. Ghillan ini penyakit hati termasuk hasad. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutkanlah penyakit hatiku. Ini antara doa. Ada lagi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ini ya. Ya, muqallibul qulub. Ya, ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama. Yang di doa wahdi qalbi, berilah petunjuk kepadaku, banyak doa-doa agar kita diselamatkan dari hasad. Kemudian antara dua, ya, merenungkan bahwasanya bahwa hasad musuh kebahagiaan. Siapa yang hasad maka dia tersiksa, karena orang yang hasad tersiksa. Orang hasad tersiksa. Semakin yang dia hasati, semakin maju dia lebih tersiksa lagi. Ini menunjukkan apa? Dia tidak bahagia. Orang hasad, meskipun rumahnya sangat mewah, meskipun istrinya sangat cantik, meskipun mobilnya sangat mewah, tapi kalau dia masih hasad sama orang, dia tidak bahagia. Sementara orang ada mungkin mobilnya sederhana, rumah istrinya juga biasa-biasa, tapi dia bahagia. Kenapa dia tidak tidak hasad? Dari sini dia tahu bahwasanya perkataan para ulama, hasad, orang yang hasad sesungguhnya mendolimi dirinya sendiri. Yang pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Nah, dia mungkin ingin zalimi orang, tapi ternyata yang pertama kali mendapatkan dampak penderitaan karena hasadnya dia sendiri. Dia menyiksa dirinya, dia menjadikan dia hidup susah sehingga tidak bahagia. Kebahagiaan terhilangkan, terampas karena dia hasad, tidak pernah berhenti hasadnya.
Baik, di antara yang baik kita melawan hasad, merenungkan bahwasanya bahwa yang membagi kenikmatan adalah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang bagi-bagi di antara nikmat yang kami berikan kepada hamba-hamba kami. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Saya tulis biar bisa dicek. Baik, Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmati rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyyah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Intinya di sini Allah mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya." Kami yang bagi-bagi rezeki dunia, nikmat dunia, kami yang bagi-bagi. Kalau seorang tahu bahwa yang bagi adalah Allah dan Allah Maha Adil, Allah Maha tahu masalah setiap hambanya, dia tidak perlu hasad. Dia tahu Allah telah membagi sesuai dengan yang seharusnya. Karena yang bagi adalah Maha Adil. Kalau kita mungkin pejabat yang bagi, siapa yang bagi-bagi dia? Mungkin kita protes, mungkin. Siapa yang bagi? Kita tahu dia enggak sempurna. Tapi kalau yang kita tahu yang bagi adalah Allah, dia Maha sempurna, tahu masa depan, tahu masa lalu, tahu apa yang terbaik bagi seorang hamba, dia berikan, maka terimalah. Karena yang bagi adalah Allah, zat yang paling maha adil. Udah, ngapain kita protes? Kata Allah yang Maha Adil yang bagi, sudah enggak usah protes. Yang berikutnya, ingat setiap nikmat ada hisabnya. Semua nikmat, ketenaran, popularitas ada hisabnya. Mobil bertambah-tambah ada hisabnya. Maka ketika kita dapat nikmat tidak seperti orang lain, kita bilang, "Sudah, dia hisabnya banyak, saya hisabnya kurang." Kita tahu kita dapat nikmat cuma segini. Bayangkan kalau kita punya rumah mewah banyak, kita punya gedung tinggi yang banyak, betapa banyak hisab yang harus kita hadapi. Sulit. Oleh karena di antara hal yang buat kita meredam hasad, bilang, "Subhanallah, saya cuma segini aja, alhamdulillah. Dia hisabnya lebih berat daripada saya." Bersyukuri Allah sudah kasih sehingga tidak perlu kita hasad, karena orang yang dihasati bisa jadi ujiannya sangat berat ya. Hisabnya sangat berat. Jadi setiap nikmat ada hisabnya. Semakin banyak nikmat, semakin banyak hisab. Tapi yang kelima di antara upaya melawan hasad, bahwasanya merenungkan bahwa setiap nikmat harus disyukuri. Harus disyukuri setiap nikmat. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan, dimintai hisabnya. Ya, kita tahu bahwasanya setiap nikmat harus disyukuri. Kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat seandainya datang kepada kita. Belum tentu. Kita tetap orang diberi nikmat, misalnya ketampanan, maka dia tidak kuat menghadapi ujian-ujian di balik nikmat tersebut. Ternyata dia mungkin karena dia tampan, maka dia gonta-ganti pacar, maka mungkin dia kemudian melakukan pelacuran dan yang lainnya, berzina. Kalau orang dapat harta, belum tentu dia bisa mensyukuri harta tersebut. Setiap nikmat disyukuri, bahkan jadi menunjukkan bahwa setiap nikmat harus disyukuri, bahkan ada ujiannya. Semakin banyak harta, semakin besar ujiannya. Kata Allah, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya manusia itu menjadi melampaui batas ketika dia merasa dirinya sudah kaya. Nah, di antara hal yang buat kita bisa tidak hasad, nah, dia lebih tenar dari saya. Kok lebih tenar, hidupnya lebih susah, banyak yang minta foto, banyak yang pengen ketemu. Kita alhamdulillah tidak seperti itu, ya. Jadi ketika renungan hal ini bahwasanya setiap nikmat itu harus disyukuri dan bahkan ada ujiannya, maka kita bersyukur. Tidak perlu kita kemudian hasad sama
orang lain. Di antaranya yang bisa kita lakukan, memuji orang yang kita hasati. Di antara cara kita memanage hati kita benci sama orang, kita puji-puji dia supaya hilang hasadnya. Supaya hilang hasadnya. Karena kita manage hati kita. Kalau kita tidak memaksa untuk memuji orang tersebut, hati kita semakin liar. Hasad kita semakin membesar. Ini tentu berbahaya bagi hati kita ya. Di antara cara untuk melawan hasad yang ketujuh, berusaha ini juga mengenal orang yang dihasati. Maksudnya bagaimana kalau kita si A hasad kepada si B, si A hasad kepada B. Coba si A ini pergi ke B, datang kemudian ngobrol, makan bareng, diajak bertamu, insya Allah hasadnya berkurang. Karena kalau orang sudah sayang dia tidak hasad. Kenapa ada hasad? Karena tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal, kita semakin hilang hasad kita. Ini terbukti. Terbukti maka seorang berusaha ketika dia melihat sama orang, maka hendaknya dia berusaha memujinya dan juga berusaha mengenalnya, datang ke rumahnya sehingga dia melawan penyakit yang adalah hatinya. Lama-lama akan sembuh dari penyakit tersebut. Taib ini mungkin ikhwan fillah subhanahu wa taala di antara hal yang bisa saya sampaikan tentang hasad, bahaya hasad, maka seorang waspada dan berlindung kepada Allah dari penyakit hasad dan berlindung dari Allah dari penyakit orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad, karena orang hasad terkadang dia berbuat apa-apa terhadap kita. Serahkan kepada Allah tapi berlindung kepada orang yang kepada Allah dari orang yang hasad. Wallahu a'lam bishawab.